Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pemain muda AC Milan Mattia Liberali kini resmi mengganti agen, sebuah langkah yang berpotensi mempengaruhi masa depannya di klub. Menurut laporan dari calciomercato.com, Liberali kini bergabung dengan tim agen Alessandro Lucci di World Score Agency. Keputusan yang dapat berdampak besar pada negosiasi kontraknya yang akan habis pada tahun 2026. Di musim ini, Mattia Liberali telah menunjukkan bakatnya di berbagai level kompetisi, di mana ia mencatatkan debutnya di Serie A sebagai starter dalam hasil imbang 0-0 melawan Genoa. Selain itu, pemain berusia 17 tahun ini telah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 9 penampilannya bersama tim Primavera, serta menambah 1 gol di Coppa Italia Serie C bersama tim Milan Futuro. Meski memiliki potensi besar dan kemampuan bermain di berbagai posisi, Liberali masih belum memiliki arah yang jelas dalam karirnya. Dengan ulang tahunnya yang ke-18 mendekati pada 6 April, perubahan agen ini diharapkan dapat memberikan bimbingan lebih baik untuk langkah selanjutnya. Ketertarikan terhadap Liberali tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri. Klub-klub seperti Fiorentina dan Atalanta telah mengajukan pertanyaan mengenai situasinya. Hal ini tentu menjadi peringatan bagi Milan, terutama karena negosiasi terkait perpanjangan kontraknya belum dimulai. Dengan kontraknya yang tersisa kurang dari 18 bulan, Milan harus segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan masa depan salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Italia ini, Giovinco Moncada. Kepala pencari bakat Milan harus bergerak cepat untuk mencegah risiko kehilangan kontrol atas pemain ini. Sementara itu, pergantian agen ini bisa menjadi titik balik dalam karir Mattia Liberali. Dengan Alessandro Lucci yang dikenal memiliki pengalaman dalam menangani pemain-pemain top Eropa, masa depan Liberali bisa lebih terarah. Namun tekanan kini ada pada pihak Milan untuk segera memulai negosiasi perpanjangan kontrak, mengingat minat dari klub lain semakin nyata. Jika AC Milan gagal bertindak cepat, maka tentunya mereka berisiko kehilangan salah satu aset muda paling berbakat di akademi mereka. Spekulasi terus berkembang bahwa AC Milan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan bek sayap Manchester City Kyle Walker dalam jendela transfer Januari. Langkah ini muncul setelah manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengungkapkan bahwa Walker telah meminta untuk meninggalkan klub demi mencari pengalaman bermain di luar negeri. Menurut laporan dari The Telegraph, penasihat khusus Milan Zlatan Ibrahimovic telah bekerja secara pribadi di balik layar untuk memuluskan transfer ini. Walker dikabarkan akan menandatangani kontrak hingga Juni 2027 dan pembicaraan telah berlangsung dengan cepat sehingga pengumuman resmi bisa segera dilakukan. Jika benar Kyle Walker bergabung, Milan mungkin akan melepas Davide Calabria yang kontraknya hanya tersisa hingga akhir musim ini. Dengan kehadiran Walker, kompetisi di posisi bek kanan akan semakin sengit, mengingat Milan juga memiliki beberapa pemain lain di posisi tersebut. Walker yang kini berusia 34 tahun dibeli oleh Manchester City dari Tottenham Hotspur pada tahun 2017 silam dengan harga 45 juta pound sterling atau sebesar 52,7 juta euro. Selama karirnya di Manchester City, ia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan klub. Meskipun musim ini ia belum mencetak gol atau memberikan assist dalam 18 pertandingan kompetitif. Di level internasional, Walker telah mencatatkan 93 caps untuk timnas Inggris, menjadikannya salah satu bek sayap paling berpengalaman di dunia sepak bola. Transfer Kyle Walker ke AC Milan tampaknya semakin mendekati kenyataan, dengan laporan yang menunjukkan bahwa pembicaraan sudah berada di tahap lanjutan. Kehadiran Walker akan memberikan pengalaman dan kualitas tambahan di lini belakang Milan, tetapi juga bisa memicu perubahan dalam skuad, termasuk potensi kepergian Davide Calabria.
Bagi AC Milan, ini akan menjadi langkah ambisius untuk memperkuat tim mereka di bawah pelatih baru Sergio Conceição. Sementara bagi Kyle Walker, ini adalah peluang untuk menutup karirnya dengan pengalaman baru di liga lain. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi kembali mengungkit kekalahan timnya dari AC Milan di final Supercoppa Italiana dengan menyoroti apa yang menurutnya adalah pelanggaran dalam proses terjadinya gol kedua Milan. Sebagai pengingat, Milan mencatatkan comeback luar biasa untuk mengalahkan rival sekotanya dengan skor 3-2 di Arab Saudi. Lautaro Martinez dan Mehdi Taremi mencetak gol untuk Inter di kedua babak dan mereka tampak berada di jalur untuk meraih gelar Supercoppa keempat secara beruntun. Namun Milan tidak menyerah begitu saja. Di babak kedua, Theo Hernandez membuka harapan dengan gol dari tendangan bebas, diikuti oleh gol penyama kedudukan dari Christian Pulisic sebelum Tammy Abraham mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi trofi besar ke-50 dalam sejarah AC Milan, tetapi Inzaghi menegaskan bahwa menurutnya ada pelanggaran dalam proses terjadinya gol kedua Milan yang mengubah jalannya pertandingan. Dalam konferensi pers setelah kemenangan 1-0 Inter atas Venezia, Inzaghi ditanya tentang pentingnya meraih 3 poin setelah kekalahan di final Supercoppa. Hasil imbang Inter hari ini mungkin akan lebih menjadi berita besar, meskipun tim-tim lain juga melambat. Tetapi saya senang karena ini berarti kami telah banyak berkembang. Ketika kami tidak menang, berita seperti argumen atau kontroversi akan muncul, tetapi kali ini tidak ada hal seperti itu. Ambil contoh kedua Milan di Supercoppa, yang terjadi seperti itu, dengan Asllani pemain yang banyak dikritik, yang jelas-jelas ia dilanggar oleh Morata. Dan itulah yang membuka kembali pertandingan final. Semua orang membicarakannya, tetapi dia sebenarnya telah mengalami pelanggaran yang jelas. Dia bermain bagus juga hari ini, ujar Inzaghi via Milan News. Komentar Inzaghi ini menunjukkan bahwa kekalahan dari Milan masih membekas dalam pikirannya. Namun yang jelas, AC Milan tetap menjadi sorotan utama dengan kemenangan dramatis mereka di Supercoppa, menambah rivalitas sengit antara kedua klub Milan ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.